Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hartiono dengan NIM 2311186, Prodi Pendidikan Agama Islam. Saya membuat video pembelajaran ini untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah fikih dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Insan Jauhari, MPDI. Saya di sini akan membahas beberapa materi fikih. Baiklah, materi pertama kita mulai dengan konsep dasar fikih. Dalam materi ini, saya akan menjelaskan pengertian fikih itu sendiri, pengertian syariah, pengertian usul fik, hubungan, dan perbedaan di antaranya, ruang lingkup fikih, serta tujuan mempelajari fikih. Baiklah, kita mulai dengan fikih. Fikih adalah ilmu yang mempelajari tentang berbagai ajaran dan hukum Islam yang berkaitan dengan amalan manusia guna menentukan hukum-hukum praktis. Fikih bersumber dari Al-Quran dan hadis. Lalu, pengertian syariah. Syariah adalah hukum Islam yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam sekitar yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui wahyunya, sebagaimana telah tercantum dalam Al-Quran dan hadis. Selanjutnya, pengertian usul fiqh. Usul fiqh adalah ilmu yang mempelajari sumber hukum, kaidah, metodologi, dan ijtihad yang bersumber dari Al-Quran dan hadis dalam menafsirkan teks-teks agama guna penerapan hukum-hukum Islam. Setelah mengetahui pengertian dari fikih, syariah, dan usul fikih tadi, lanjut kita membahas mengenai hubungan dan perbedaan dari ketiga poin tersebut. Hubungan di antara ketiga poin tersebut adalah syariah sebagai sumber hukum, yaitu Al-Quran dan hadis, usul fiqh sebagai metodologi dalam menafsirkan sumber hukum atau syariah tadi, lalu fikih adalah hukum Islam, hasil penafsiran dari sumber hukum atau syariah. Lalu, apa saja perbedaan di antara ketiga tersebut? Yang pertama, syariah ialah aturan yang berasal dari wahyu Allah, yaitu Al-Quran dan hadis, yang bersifat universal dan absolut, tidak bisa diubah-ubah atau permanen. Sedangkan fikih adalah hukum atas usaha manusia yang bersifat dinamis atau berubah-ubah dengan sesuai dengan perkembangan zaman dan tempat. Sedangkan usul fiqh adalah cara yang digunakan atau metode yang digunakan para ulama dalam menentukan hukum Islam atau fikih. Selanjutnya, ruang lingkup fikih. Fikih mencakup berbagai aspek kehidupan manusia seperti sholat, puasa, haji, zakat, pernikahan, perceraian, dan masih banyak lagi. Tujuan mempelajari fikih diantaranya untuk mengetahui dan memahami hukum-hukum Allah, membantu ibadah yang benar dan sah, serta membangun akhlak dan moral yang baik. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu sejarah perkembangan fikih dan mazhab fikih. Perkembangan fikih pada masa Rasulullah dibagi menjadi dua masa. Yang pertama, periode Mekah 610 Masehi sampai 623 Masehi. Istilah fikih pada periode Mekah belum dikenal, namun sebagian besar berfokus pada keyakinan Islam yang terdiri dari kepercayaan pada keesaan Allah, malaikat, nabi, dan rasul, kitab-kitabnya, hari kiamat, kodok dan kodar. Akibatnya hampir tidak ada yang membahas aturan hukum ibadah. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pembentukan keimanan merupakan dasar yang sangat kuat dan penting untuk melakukan semua tindakan ibadah yang tersedia, yang membutuhkan sejumlah hukum untuk mengatur masyarakat Islam Madinah. Oleh karena itu, secara bertahap wahyu Tuhan mulai mengandung hukum, baik karena peristiwa yang terjadi di masyarakat yang memerlukan tindakan dari Nabi, pertanyaan yang diajukan oleh masyarakat, atau secara kebetulan karena alasan yang tidak disebutkan. Nabi Muhammad SAW menjadikan dirinya sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Beliau berfungsi sebagai penjelas atau bayin, penafsir, dan pembuat hukum baru yang tidak ditemukan dalam Al-Quran. Dalam banyak ayat Al-Quran, peran ini disebut sebagai wahyu. Oleh karena itu, ia dapat menjawab segala masalah agama yang muncul dari kalangan sahabatnya dengan jawaban yang arif, dengan menggunakan landasan-landasan asbab an-nuzul dan asbab al-wurud yang mencakup penggunaan hadis qudsi sebagai bagian dari jawaban kewahyuan. Lalu pada masa sahabat 632 Masehi sampai 662 Masehi, di masa sahabat kaum muslimin memiliki hukum syariat yang sempurna dari Al-Quran dan hadis Rasul. Namun tidak semua orang dapat memahami secara akurat materi atau kaidah hukum yang terkandung dalam kedua sumber ini. Oleh karena itu, sumber hukum Islam di masa sahabat bertambah dengan ijtihad. Mereka menetapkan hukum melalui penelusuran Al-Quran dan hadis. Jika dari kedua sumber ini tidak ditemukan ketentuan hukum untuk kasus tersebut, mereka membuat keputusan mereka sendiri, baik dengan cara kias atau dengan mempertimbangkan kemaslahatan umum dalam melakukan ijtihad.
Lalu, sejarah perkembangan mazhab-mazhab fikih. Pertama, mazhab Hanafi. Sebelum mazhab Hanafi tersebar ke banyak negeri di berbagai belahan bumi, mazhab tersebut mengalami masa yang tidak mudah, sebab mazhab Hanafi harus muncul dan tenggelam seiring terjadinya pergantian kekuasaan di Mesir. Di negara piramida, mazhab Hanafi baru dikenal oleh masyarakat Mesir sesudah tahun 164 Hijriah. Yang kedua, mazhab Maliki. Pada mulanya, mazhab Maliki tumbuh dan berkembang di Madinah. Dari Madinah, mazhab tersebut menyebar ke negeri Hijaz di daerah Arab. Penganut terbesar mazhab Maliki adalah kaum muslimin yang berada di Arab bagian barat. Negara lain yang juga menganut mazhab Maliki adalah Mesir. Di negeri Firaun itu, perkembangan mazhab Maliki pernah mengalami penurunan jumlah penganutnya tersebut disebabkan oleh perkembangan mazhab Syafi'i dan sebagian pendukungnya mengikuti mazhab tersebut. Mazhab Maliki akhirnya berhasil bangkit kembali pada zaman dinasti Ayyubiyah. Yang ketiga, mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i didirikan oleh seorang ulama besar bernama Imam Muhammad bin Idris al-Syafi'i, lahir pada tahun 767 Masehi di kota Gaza, sekarang Palestina. Seiring waktu, pengaruh dan ajaran mazhab Syafi'i tersebar luas di berbagai wilayah, terutama di Timur Tengah, Asia Tenggara, dan beberapa bagian Afrika. Mazhab ini dikenal dengan pendekatan yang kuat dalam menetapkan hukum agama berdasarkan dalil-dalil Al-Quran dan hadis yang kuat. Mazhab Syafi'i juga mengakui pentingnya ijtihad dan qiyas dalam menafsirkan dan menerapkan hukum-hukum agama. Dan terakhir, mazhab Hambali. Mazhab Hambali memiliki sejarah yang berakar pada kehidupan dan ajaran Imam Ahmad bin Hambal. Beliau lahir pada tahun 780 Masehi di kota Baghdad, Irak. Pada masa keemasan kebudayaan Islam, Imam Ahmad tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang dipenuhi oleh para ulama besar dan intelektual Islam pada masanya. Asal-usul mazhab Hambali dapat ditelusuri dari lingkungan akademik dan sosial Imam Ahmad pada abad ke-9 Masehi. Karena pandangannya yang teguh, beliau menghadapi tantangan dan penindasan dari penguasa pada masanya yang memiliki pandangan berbeda. Imam Ahmad mengalami penganiayaan dan penahanan, namun tetap teguh dalam mempertahankan keyakinan. Setelah wafatnya Imam Ahmad bin Hambal pada tahun 855 Masehi, pengikut-pengikutnya terus melanjutkan dan mengembangkan ajaran-ajarannya. Mazhab Hambali mendapatkan pengakuan dan pengaruh yang signifikan di kawasan Timur Tengah, khususnya di wilayah-wilayah seperti Arab Saudi, Yordania, dan negara-negara Teluk Persia. Lanjut ke pembahasan selanjutnya dengan materi taharo atau bersuci. Taharo berarti kebersihan dan kesucian dari berbagai kotoran. Dari segi bahasa, taharo berarti bersih dan suci dari segala yang kotor, baik yang bersifat dapat diindra atau yang bersifat abstrak. Sedangkan menurut syara, taharo adalah menghilangkan hadas, menghilangkan najis, atau melakukan sesuatu yang semakna atau memiliki bentuk serupa. Dalam bentuk pandangan syariah, air merupakan benda yang istimewa dan punya kedudukan khusus. Air menjadi media utama untuk melakukan ibadah ritual taharo. Air adalah media utama yang berfungsi menghilangkan najis sekaligus sebagai media yang syar'i untuk mengangkat hadas. Setidaknya ada 4 macam kategori air jika ditinjau dari sifatnya. Yang pertama, air mutlak, air yang masih murni, yang suci dan tidak tercampur dengan benda lain, sehingga dapat digunakan untuk bersuci. Contoh air mutlak adalah air hujan, air laut, air sumur, air mata air salju, air embun, dan air telaga. Lalu, air yang kedua, air mustakmal, air yang telah digunakan untuk bersuci seperti berwudu atau mandi besar. Air mustakmal masih suci, tetapi tidak dapat digunakan untuk bersuci lagi. Namun, ada pengecualian jika jumlah air tersebut mencapai ukuran 2 kula atau sekitar 270 liter atau lebih. Jika air tersebut banyak dan tidak terpengaruh oleh najis atau perubahan lainnya, maka ia tetap suci dan bisa digunakan kembali untuk bersuci. Selanjutnya, air mutanajis, air mutlak yang telah terkena najis sehingga tidak dapat digunakan untuk bersuci lagi, dengan catatan air tersebut kurang dari 2 kula. Dan yang terakhir, air mudab, air yang berasal dari buah-buahan seperti air kelapa atau air perasan jeruk. Air mudab hukumnya suci, tetapi tidak dapat digunakan untuk berwudu. Selanjutnya, wudu. Wudu adalah suatu proses untuk membersihkan suatu kotoran dengan air yang dilakukan oleh umat muslim sebelum melakukan sholat. Tahap-tahap untuk melaksanakan wudu yang diawali dengan niat wudu, mencuci tangan sebanyak 3 kali, berkumur sebanyak 3 kali, membersihkan bagian hidung sampai lubang mata sebanyak 3 kali, membasuh lengan
sampai siku sebanyak 3 kali, membasuh kepala sebanyak 3 kali, membersihkan kedua telinga kanan dan kiri 3 kali, dan membersihkan kaki sampai dengan mata kaki sebanyak 3 kali, dengan diakhiri membaca 2 kalimat syahadat dan menghadap ke arah kiblat ketika wudhu. Hal-hal yang mewajibkan wudhu adalah ketika hendak mengerjakan sholat, ketika hendak tawaf di Ka'bah, dan ketika hendak menyentuh mushaf. Lalu tayamum. Tayamum merupakan suatu pengganti dari wudhu atau mandi sebagai ruksa atau keringanan untuk orang yang tidak mendapatkan air karena adanya huzur atau halangan, dan ini merupakan suatu alternatif membersihkan diri ketika air tidak tersedia atau tidak dapat digunakan karena sebab tertentu. Tata cara tayamum: yang pertama, letakkan kedua telapak tangan di atas debu suci yang sudah disiapkan. Yang kedua, usap seluruh wajah dengan debu tersebut sebanyak 2 kali. Selanjutnya, letakkan kembali kedua telapak tangan di atas debu yang berbeda tempatnya. Lalu usap kedua tangan hingga siku. Caranya, tempelkan keempat jari kecuali ibu jari pada punggung jari tangan kanan kecuali ibu jari. Tarik ke belakang hingga siku, kemudian balikkan ke sisi yang lain dan gerakan hingga ibu jari menyapu ibu jari kanan. Lakukan hal yang sama pada tangan kiri. Selanjutnya, bersihkan debu yang masih menempel pada anggota tubuh. Syarat-syarat tayamum boleh dilakukan dengan beberapa syarat berikut. Yang pertama, tidak mendapatkan air dan sudah berusaha mencarinya. Yang kedua, tidak boleh terkena air, misalnya sedang sakit, dan jika terkena air maka penyakitnya semakin parah. Yang ketiga, tayamum dilakukan saat sudah masuk waktu sholat. Yang keempat, menggunakan debu yang suci. Lanjut pembahasan selanjutnya, sholat. Sholat adalah ibadah yang penting dan istimewa. Sholat terdapat 5 waktu, yaitu subuh, zuhur, asar, isya, dan maghrib. Sholat hukumnya wajib bagi setiap muslim. Adapun rukun sholat: yang pertama, berdiri tegap menghadap kiblat. Boleh berdiri atau berbaring jika tak mampu berdiri. Lalu niat sesuai dengan waktu pelaksanakan sholat. Selanjutnya, takbiratul ihram, membaca doa iftitah, membaca surat al-fatihah, ruku, iktidal, sujud, duduk di antara dua sujud, duduk syahadat akhir, tahiyat akhir, dan membaca sholawat, serta membaca salam. Syarat wajib sholat: yang pertama adalah Islam, balik, berakal, telah masuk waktu sholat, dan suci dari hadas. Adapun hal yang membatalkan sholat yaitu berhadas, yang kedua kejatuhan atau terkena najis, tertawa, aurat terbuka, makan dan minum saat sholat, berbicara walaupun hanya sepatah kata, tidak menghadap kiblat, serta melakukan banyak gerakan di luar gerakan sholat. Selanjutnya, perawatan jenazah yang meliputi tata cara memandikan, mengkafani, serta menyolatkan jenazah. Yang pertama, memandikan jenazah. Memandikan mayit sunnah dipercepat. Bahkan bila dikhawatirkan tubuh mayit akan segera rusak atau busuk, maka mempercepat memandikan mayit hukumnya wajib. Cara memandikan jenazah: yang pertama, menyirami jenazah dengan air suci dan mensucikan atau murni. Mulai proses pencucian, mulai dari anggota tubuh kanan, lalu sebarkan secara merata ke seluruh tubuh. Gunakan air sabun. Air sabun ini digunakan untuk menyabuni seluruh tubuh hingga kubul dan duburnya. Gunakan air bersih kembali untuk membilas air bekas sabun. Lalu menghentikan pemandian dengan menggunakan air dicampur dengan bubuk kapur barus dan sedikit wewangian. Setelah itu, jenazah dikeringkan dengan handuk yang lembut. Bila jenazah sudah kering, dikeluarkan dan diletakkan di atas kain kafan yang telah disiapkan sebelumnya. Lalu bungkus tubuhnya dengan kain kafan tersebut. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat memandikan jenazah: yang pertama, niat mandi. Ini tidak wajib tapi sunnah. Lalu yang kedua, tempat pemandian harus tertutup kain dan atap di atasnya. Yang ketiga, badan jenazah tertutup. Dalam artian tertutup auratnya. Sebaiknya jenazah ditutup dengan kain tipis dan disiramkan air pada permukaan kain tersebut agar air meresap hingga ke dalam pori-pori kain penutup jenazah. Tangan bersarung karet menggosok seluruh tubuh tanpa melihat bagian aurat jenazah. Saat memandikan jenazah, 3 orang mahram yang sama harus menggendongnya, dan posisi ketiga orang yang memegangnya adalah ke arah timur, membentuk 2 orang yang ditopang di atas jenazah antara kepala dan perut, menyatukan badan dan menyatukan kedua kaki. Tujuannya agar jenazah mudah dibersihkan seperti yang lainnya. Kotoran di perut mudah dibersihkan dengan menggosok lembut bagian perut jenazah. Sedangkan orang ketiga berada pada posisi yang lebih rendah dengan 2 kaki ditopang di antara tumit dan betis badan. Usahakan tempat jatuhnya air berada pada posisi miring air sehingga airnya segera terkuras habis.
Orang yang mandi harusnya memakai sarung tangan. Selain itu, setiap jenazah dibersihkan secara perlahan, termasuk kuku jenazah. Gigi juga dibersihkan secara perlahan dengan kain atau sarung tangan agar tidak melukai atau membahayakan jenazah. Karena dalam hadis, jenazah bisa merasakan sakit seperti orang hidup. Kebanyakan ilmuwan tidak menganjurkan memotong kuku yang panjang. Kepala jenazah juga dibersihkan sampo. Syarat-syarat memandikan jenazah: yang pertama telah balik, dan yang kedua berakal dan mengetahui masalah-masalah yang berkaitan dengan mandi. Disyaratkan adanya kesamaan jenis kelamin dalam memandikan jenazah. Jika jenazahnya perempuan, maka suaminya boleh memandikannya. Begitupun sebaliknya. Lalu mengkafani. Jenazah seorang muslim wajib ditutupi dengan 3 pakaian. Yang pertama, kain sejenis sarung yang dibalut dari pinggang hingga kaki. Yang kedua, kain dari bahu sampai kaki dikenakan dari depan ke belakang. Dan yang ketiga, kain yang menutupi seluruh badan, dipakai dari ujung kepala sampai telapak kaki. Panjang kain disesuaikan dengan si mayit dan lebarnya sedemikian rupa sehingga kedua sisinya saling menutupi. Kapan sekurang-kurangnya selapis kain yang menutupi seluruh badan mayit, baik mayat laki-laki maupun perempuan. Sebaiknya untuk laki-laki 3 lapis kain, tiap-tiap lapis menutupi seluruh badannya. Lalu cara mengkafani, dihamparkan sehelai-helai dan di atas tiap-tiap lapis diberi wangi-wangian seperti kapur barus dan sebagainya. Lalu mayat diletakkan di atasnya. Kedua tangannya diletakkan di atas dadanya, tangan kanan di atas tangan kiri, atau kedua tangan itu diluruskan menurut lambungnya. Mayat perempuan sebaiknya dikafani dengan 5 lembar kain, yaitu kain bawah, baju, tutup kepala, kerudung, dan kain yang menutupi seluruh badannya. Jika kain menjadi najis karena sebab lain yang keluar dari tubuh jenazah, maka kain tersebut harus disucikan, atau jika tidak rusak, sebaiknya dipotong dari tempat najisnya. Oleh karena itu, jika kain kafan yang digunakan setelah mandi bersentuhan dengan darah yang mengalir dari tubuh dan dapat dicuci, potonglah atau mengubahnya, dan diwajibkan oleh hukum. Jika hal tersebut tidak memungkinkan, maka boleh dikuburkan apa adanya. Lalu pembahasan berikutnya, puasa. Puasa dalam Islam ialah menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa, seperti makan, minum, hubungan suami istri, dan memuntahkan diri dengan sengaja. Dari semenjak terbit fajar sampai terbenam matahari bagi setiap orang muslim yang berakal dan tidak dalam kondisi haid ataupun nifas. Adapun syarat wajib puasa yaitu: yang pertama, beragama Islam, berakal sehat, balik, dan mempunyai kemampuan untuk menjalankan ibadah, dan orang yang mukmin yang bertempat tinggal. Syarat-syarat sahnya puasa meliputi berbagai hal, yaitu pertama, niat, yang kedua, beragama Islam, yang ketiga, bisa membedakan mana yang baik dan buruk, yang keempat, suci dari haid dan nifas, dan yang kelima, tidak melaksanakan di hari yang tidak diperbolehkan untuk berpuasa. Hal-hal yang membatalkan puasa yaitu makan dan minum dengan sengaja, muntah dengan sengaja, mengeluarkan darah dengan sengaja seperti membekam, lalu berhubungan suami istri, menstruasi, dan nifas, dan gila atau hilang akal, kehilangan kesadaran selama sehari penuh, dan memasukkan sesuatu ke dalam tubuh seperti suntikan atau memasukkan obat melalui rongga tubuh. Dan yang terakhir, merokok. Ada beberapa orang yang diperbolehkan tidak berpuasa selama Ramadan, yaitu anak-anak yang belum balik, perempuan yang sedang mengalami haid atau nifas, orang yang sakit, terutama jika dokter menyarankan untuk tidak berpuasa, lalu orang yang lanjut usia, perempuan hamil atau menyusui, orang yang sedang dalam perjalanan, orang yang hilang akal. Meskipun tidak diperbolehkan tidak berpuasa, sebagian orang perlu mengganti puasanya di luar bulan Ramadan. Pergantian puasa ini bisa dilakukan dengan mengkodok atau membayar fidyah. Pembahasan terakhir adalah zakat. Zakat adalah bagian dari harta yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam yang memenuhi syarat-syarat tertentu untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan ibadah yang mengandung unsur ekonomi dan spiritual. Jenis-jenis zakat, ada beberapa jenis-jenis zakat. Yang pertama, zakat fitrah. Zakat fitrah diwajibkan sebagai bentuk penyucian diri bagi setiap muslim pada bulan Ramadan, khususnya sebelum pelaksanaan sholat fitri. Besaran zakat ini ditentukan berdasarkan bahan pokok yang dikonsumsi sehari-hari, seperti gandum atau beras dengan ukuran 2,5 kg atau 3,5 liter. Fungsi zakat fitrah adalah untuk memastikan bahwa setiap orang, termasuk yang kurang mampu, dapat merayakan hari raya dengan kecukupan dasar.
Zakat fitrah diwajibkan sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri pada akhir bulan Ramadan. Lalu yang kedua, zakat mal. Zakat mal mengacu pada zakat yang dikenakan terhadap berbagai jenis harta seperti emas, perak, hasil perdagangan, pertanian, dan peternakan setelah memenuhi syarat nisab atau ambang batas minimal harta yang wajib dizakati dan haul masa kepemilikan 1 tahun. Nisab setiap jenis harta berbeda. Misalnya emas memiliki nisab sekitar 85 gram dengan kadar zakat 2,5%. Zakat mal dibayarkan setelah memenuhi syarat hisab dan haul, kecuali untuk zakat pertanian yang tidak terikat haul, melainkan wajib setiap kali panen. Golongan-golongan yang berhak menerima zakat yaitu yang pertama fakir, orang yang tidak memiliki harta dan penghasilan sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya. Yang kedua miskin, yaitu orang yang memiliki harta atau pekerjaan tetapi tidak bisa memenuhi kebutuhannya dan orang-orang yang dinafkahinya. Yang ketiga amil, yaitu orang yang ditetapkan oleh imam dan pemerintah untuk mengelola zakat. Yang keempat mu'alaf, orang yang baru memeluk Islam dan membutuhkan bantuan untuk memperkuat iman dan adaptasi dengan lingkungan muslim. Selanjutnya rikab, orang yang menjadi korban eksploitasi secara seksual, ekonomi, seperti buruh migran yang mengalami eksploitasi, korban trafficking, dan pengungsi atau budak. Selanjutnya gorim, orang yang memiliki hutang dan kesulitan untuk membayarnya. Lalu fisabilillah, orang yang mempertaruhkan nyawanya di jalan Allah Subhanahu wa taala seperti pembangunan prasarana dan sarana, pengembangan sumber daya manusia dan lain-lain. Dan yang terakhir Ibnu Sabil, orang yang sedang dalam perjalanan untuk ketaatan kepada Allah dan kehabisan biaya, seperti mencari nafkah atau berdakwah. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.